Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2681. Bocah, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Yuking berkata dengan suara serius. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan ekspresi tulus, maaf, sepertinya kata-kataku sebelumnya menyakitimu. Tapi apa yang salah dengan perkataanku? Kalian hanyalah sekelompok naga semu. Ketika Yuking mendengar bagian pertama kalimatnya, kata-katanya masih lembut. Tapi, saat sampai di paruh kedua kalimat, Yuking langsung merasa dipermainkan. Dia menjadi sangat marah dan berkata dengan suara serius, "Nak, kamu mendekati kematian di sini. Bagaimana urusan klan nagaku bisa diganggu oleh orang luar? Tuan Naga, jangan salahkan keponakan kecil ini karena tidak terkendali hari ini." Yuking baru saja akan lepas kendali ketika Raja Naga Banjir Hitam akhirnya membuka mulutnya saat ini. Keponakan Yuking yang terhormat, dia bukan orang luar. Ada garis keturunan ras naga di tubuh Ye Yuan juga. Terlebih lagi, ini sangat kuat, kata Raja Naga Banjir Hitam sambil tersenyum pahit. Apa, bagaimana dia, sebagai manusia, bisa memiliki garis keturunan ras naga? Lelucon yang luar biasa. Seberapa kuatkah kekuatan yang luar biasa itu? Tidak mungkin menjadi lebih kuat dari adik Jing Fei kan? Aku mengerti, anak laki-laki ini pasti memiliki garis keturunan ras naga. Berbicara tentang naga semu, dialah naga semu yang sebenarnya kan? Kata-kata Raja Naga Banjir Hitam membuat kerumunan kembali heboh. Baru pada saat itulah banyak pusat kekuatan muda menyadari bahwa bukan Raja Naga Banjir Hitam yang tidak marah, tetapi dia tidak bisa marah. Tapi bagaimana Yuking bisa mempercayainya? Dia tersenyum dingin dan berkata, sangat kuat. Hah, seberapa kuat? Aku bertanya-tanya seberapa besar kepercayaan dirimu. Ternyata yang kamu andalkan adalah ini. Seorang manusia yang menyatu dengan garis keturunan, itu hanya meniru orang lain secara membabi buta dan membuat dirimu terlihat bodoh. Plus, Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, seberapa kuat? Setidaknya lebih kuat darimu. Meniru orang lain secara membabi buta dan membuat diriku terlihat bodoh. Hahaha, menirumu. Ye Yuan tahu bahwa kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada Jing Fei. Dia tidak tahu seberapa kuat garis keturunannya, tapi setidaknya itu jauh lebih kuat dari naga semu ini. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Tapi kata-kata ini menjadi lelucon ketika sampai di telinga Yuking. Seorang manusia sedang memamerkan kekuatan garis keturunannya di depannya, anggota ras naga ini. Apa ini kalau bukan lelucon? Lebih kuat dariku. Wah, kamu benar-benar tidak takut lidahmu terkilir karena berbicara besar. Karena kamu mengatakan itu, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan garis keturunanmu. Yuking membungkuk kepada Raja Naga Banjir Hitam dan berkata, Tuan Naga, tolong angkat batu Nagaki. Saat gadis naga kecil mendengarnya, dia segera bertepuk tangan dan berkata dengan riang, baiklah, baiklah. Aku juga ingin melihat seberapa kuat Ki Naga kakak Ye Yuan. Ye Yuan terkejut saat mendengarnya dan bertanya pada gadis naga kecil, apa itu batu Nagaki? Dia tidak tahu banyak tentang ras laut dan tentu saja tidak tahu tentang hal-hal di sini. Gadis naga kecil menjelaskan, batu Nagaki adalah batu yang menguji kekuatan garis keturunan. 7 klan naga wilayah laut besar kami semuanya akan menggunakannya untuk menguji Ki Naga. Ki Naga yang tinggi menandakan seseorang memiliki potensi yang besar dan berpotensi menjadi naga sejati. Tentu saja, Ki Nagaku sudah mencapai segmen kelima. Ini hampir sama dengan milik ayah. Di antara semua kakak laki-laki yang hadir, tidak ada yang lebih kuat dariku. Berbicara menjelang akhir, gadis naga kecil tanpa disadari menunjukkan sedikit kesombongannya. Justru karena Ki Naganya sangat kuat. Oleh karena itu, posisinya di 7 lautan sangat jauh. Lagi pula, yang ini punya potensi untuk menjadi naga sejati. Jika 7 wilayah laut besar dapat menghasilkan naga sejati, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Oleh karena itu, meskipun gadis ini pembuat onar, semua orang berani marah tetapi tidak berani angkat bicara juga. Dalam ras laut, naga semu ini memiliki pengejaran yang ekstrim dan menyimpang untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan. Tujuan yang mereka perjuangkan seumur hidup adalah menjadi naga sejati. Sayangnya tidak ada seorang pun yang berhasil. Melihat penampilan Ye Yuan yang kosong, Yuking tersenyum dingin dan berkata, Nak, takut. Batu Nagaki ini akan memperlihatkan warna aslimu.
Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman palsu, kalau begitu, bagaimana kalau ini? Ayo berkompetisi dalam Ki Naga ini. Siapapun yang kalah, akan berlutut di hadapan lawannya. Bagaimana? Saat Yu Qing mendengar kata-kata itu, dia mencibir dan berkata, bersainglah. Apakah aku akan takut padamu? Omong-omong, tuan muda ini sudah lama tidak menguji Ki Nagaku. Ketika dia mengatakan ini, Yu Qing terlihat angkuh. Jelas, dia sangat percaya diri dengan Ki Naganya. Di antara pusat kekuatan yang hadir, selain Raja Naga Banjir Hitam dan Gadis Naga Kecil, mungkin tidak ada yang lebih kuat darinya. Benar saja, ketika dia mengatakan itu, banyak orang menggunakan mata seperti memandang orang bodoh untuk melihat Ye Yuan. Hahaha, anak ini sebenarnya berani bersaing dalam Ki Naga dengan Yu Qing, apakah otaknya berlubang? Ki Naga Yu Qing telah mencapai segmen keempat 100 tahun yang lalu. Sekarang, setidaknya sudah mencapai segmen keempat menengah juga. Saya akui anak ini jenius dalam seni bela diri. Tapi itu saja, bahkan tidak bisa memahami hal ini, namun dia benar-benar berani memprovokasi Yu Qing. Sebelum adik Jing Fei lahir, Yu Qing diakui secara publik sebagai jenius paling menjanjikan untuk menjadi naga sejati. Di mata orang-orang ini, gadis naga kecil sudah menjadi seorang yang ekstrim. Yu Qing hanya sedikit lebih rendah darinya. Bersaing dalam nagaki dengan Yu Qing, ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Segera, pilar batu setinggi 2 orang dibawa oleh 2 pusat kekuatan surga berdaulat giok. Pilar batu ini terbuat dari batu giok. Dia juga tidak tahu terbuat dari bahan apa. Namun, hal itu membuat garis keturunan di dalam tubuh Ye Yuan terasa mendidih. Batu nagaki memiliki 9 bagian, mewakili 9 segmen nagaki. Penampakannya seperti cambuk 9 bagian yang dipasang. Yu Qing memandang ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Nak, kamu dulu. Atau aku pergi dulu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu dulu. Jika aku pergi dulu, aku rasa kamu akan malu melakukannya." Yu Qing mencibir dan berkata, "Teruslah berpura-pura. Aku akan lihat kapan kamu bisa berpura-pura sampai." Saat dia berkata, dia berjalan tepat di depan batu nagaki. Kekuatan naga sejati yang kuat meletus dalam sekejap. Para pusat kekuatan muda yang hadir mengeluarkan serangkaian seruan. Jelas sekali, kekuatan naga Yu Qing yang sebenarnya memberi mereka dampak yang besar. Kekuatan naga Yu Qing yang sebenarnya meningkat pesat. Kulitnya memerah hampir seluruhnya merah. Jelas sekali, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan berencana untuk memeras bahkan sisa kekuatan naga terakhir di tubuhnya. Yu Qing memukulkan telapak tangannya ke batu nagaki tiba-tiba menyala. Bagian pertama langsung menyala. Setelah itu, ada bagian kedua, dan kemudian bagian ketiga. Ketika mencapai bagian keempat, kecepatan kilat batu nagaki jelas melambat. Namun, ia masih menanjak sedikit demi sedikit. Segmen keempat tahap awal. Segmen keempat tingkat menengah. Segmen keempat tahap akhir. Pada saat ini, seluruh tubuh Yu Qing memancarkan gelombang panas yang mengepul. Hah! Yu Qing meraung, dan bagian keempat akhirnya menyala sepenuhnya. Di aula utama, terdengar serangkaian seruan. Puncak segmen keempat. Pertumbuhan Yu Qing selama 100 tahun ini sungguh mengerikan. Astaga, Ki Naganya sebenarnya hanya sedikit lebih buruk dari gadis naga kecil. Hahaha, bocah manusia ini, dia benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Tentu saja, dia bahkan tidak tahu tentang batu nagaki. Jadi dia mungkin sama sekali tidak tahu apa arti segmen puncak keempat kan. Yu Qing melihat ke arah batu nagaki yang sedang menyala, sedikit senyuman melintas di wajahnya. Yang jelas, dia juga sangat puas dengan hasil ini. Seseorang seperti gadis naga kecil, itu benar-benar tidak normal. Siapa yang bisa mencapai level segmen kelima pada usia 100 tahun? Bahkan 7 raja wilayah laut besar pun tidak dapat mencapainya. Yu Qing memandang Ye Yuan dan tersenyum dingin sambil berkata, "Nak, giliranmu. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Namun di 7 wilayah laut besar dan di antara rekan-rekan, hanya ada adik Jing Fei yang sedikit mengalahkanku. Aku rasa kamu juga tidak perlu mengujinya lagi. Langsung saja berlutut dan akui kesalahanmu." Mata Yu Qing penuh dengan penghinaan. Dia sangat yakin dengan kekuatan garis keturunannya sendiri. Dia pasti akan menjadi eksistensi naga sejati di masa depan. Biarpun dia tidak sebaik Jing Fei, lalu kenapa? Nak, berhentilah bertahan. Kecuali jika kamu menggabungkan darah naga asli,
Jika tidak, mustahil untuk mengalahkanku, Yuking. Dan darah naga sejati sama sekali tidak ada di 7 wilayah laut besar. Mu Chen berkata dengan ekspresi gembira. Yuking juga dianggap telah membalas dendam padanya dengan cara seperti ini. Kamu sudah kalah. Jadi kenapa kamu tidak segera berlutut? Ayo berlutut, Di mata mereka, Ye Yuan sudah kalah dan harus berlutut dan mengakui kesalahannya. Bukan salah mereka juga jika berpikir seperti ini, namun tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang mampu mencapai langkah ini sama sekali. Naga sejati, mereka semua adalah makhluk yang sangat misterius dan kuat, jarang terlihat di dunia ini. Oleh karena itu, yang disebut ras naga di 7 wilayah laut besar, semuanya adalah naga semu. Bahkan jika manusia menyatu dengan darah naga semu, kekuatan garis keturunan mereka juga tidak akan lebih kuat. Hei, kalian semua juga terlalu sombong. Kakak Ye Yuan belum diuji, dan kalian semua sudah memutuskan bahwa dia kalah. Kakak Ye Yuan, cepat dan uji. Kata gadis naga kecil untuk membela diri terhadap ketidakadilan. Ye Yuan tiba di depan batu naga Qi dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menekan bagian atasnya. Berbeda dari Yuking, Ye Yuan tidak mengeluarkan Qi naga yang kuat dari tubuhnya. Semuanya sama seperti biasanya. Hahaha, nak, batu naga Qi tidak digunakan seperti ini. Bagaimana keadaanmu? Batu naga Qi tidak akan bereaksi sama sekali. Nak, kamu tidak akan memiliki kekuatan garis keturunan sama sekali di tubuhmu kan? Aku bahkan berpikir betapa hebatnya anak ini, setelah bermain-main selama setengah hari. Dia pandai membual. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Ye Yuan bahkan belum memicu batu naga Qi, dan itu segera menarik gelombang ejekan kelompok. Untuk mengaktifkan batu naga Qi, seseorang harus mendorong Qi naga miliknya secara ekstrim. Sama seperti Yuking yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak menggunakan energinya sama sekali. Bagaimana mungkin batu naga Qi bereaksi? Tapi, saat Ye Yuan meletakkan tangannya di batu naga Qi, tiba-tiba terjadi kelainan. Bagian pertama, bagian kedua, sampai bagian ke-9, semuanya menyala. Seluruh batu naga Qi meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Dibandingkan dengan cahaya redup Yuking sebelumnya, cahaya Ye Yuan lebih murni dan menyilaukan. Semua orang tercengang, bahkan mulut gadis naga kecil terbuka membentuk lingkaran. Sedikit kejutan melintas di mata Raja Naga Banjir Hitam. Juga tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Mata Yuking menjadi lebar dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Tunggu sebentar, batu naga Qi harus dihancurkan. Yuking bergumam pelan. Dia bahkan tidak menstimulasi kekuatan garis keturunannya, jadi bagaimana batu naga Qi langsung mencapai segmen ke-9. Pasti ada yang salah dengan batu naga Qi. Tuan Naga, ada masalah dengan batu naga Qi ini, kata Mu Chen. Raja Naga Banjir Hitam memandangnya seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, jika ada yang salah dengan batu naga Qi, bagaimana dengan ujian Yuking sebelumnya? Kamu bilang ada masalah, jadi mungkin kamu bisa naik dan mencobanya juga. Mu Chen terkejut dan langsung kehilangan kesabaran. Namun dia masih belum bisa menerimanya. Hak apa yang dimiliki manusia untuk membuat batu naga Qi langsung mencapai segmen ke-9? Yang lebih terkutuknya adalah dia sebenarnya tidak menstimulasi kekuatan garis keturunannya. Mungkinkah batu naga Qi langsung mendeteksinya? Tak terbayangkan. Ye Yuan memandangi batu naga Qi, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, sepertinya garis keturunan ras nagaku masih dianggap cukup bagus di antara pusat kekuatan stratum surgawi. Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Yuking. Tapi dia tidak menyangka kekuatan garis keturunannya begitu kuat, langsung mencapai segmen ke-9. Lebih jauh lagi, melihat cahaya ini, sepertinya kekuatannya belum terekspresikan secara penuh. Kemungkinan besar, batu naga Qi ini tidak dapat benar-benar mengukur garis keturunan naga aslinya. Ini juga normal. Lagi pula, itu hanya digunakan untuk pengujian oleh sekelompok naga semu dan bukan naga asli yang asli. Agaknya, meskipun itu adalah naga sejati, pasti ada perbedaan kekuatan dalam hal kekuatan garis keturunan juga. Tentu saja, betapapun lemahnya kekuatan garis keturunan naga sejati, ia juga jauh lebih kuat daripada naga semu ini. Ye Yuan berpikir bahwa agar garis keturunan naga aslinya begitu kuat, itu pasti ada hubungannya dengan menjadi leluhur naga saat itu. Naga lahir dari langit dan bumi dan merupakan tempat inti dari langit dan bumi berada.
Ye Yuan bisa mendapatkan pengakuan Dao Surgawi di dunia surga, jagat raya kecil ini, dan menjadi leluhur naga. Ini mungkin merupakan bentuk pengakuan terhadap Dao Surgawi 33 surga itu sendiri. Ye Yuan memandang Yu Qing dan berkata sambil tersenyum, maaf. Saat ini, selain Jing Fei, sepertinya ada satu orang lagi yang garis keturunannya lebih kuat darimu. Sekarang, bukankah ini saatnya bagimu untuk berlutut? Ekspresi Yu Qing berubah dan dia berkata dengan suara serius, ada masalah dengan batu naga Ki ini. Yang terkuat yang muncul di 7 wilayah laut besar juga hanyalah Ki Naga segmen ke-8. Bagaimana kamu, sebagai manusia, bisa mencapai segmen ke-9? Segmen puncak ke-9, yang sudah mendekati level naga sejati. Jangan bilang padaku bahwa apa yang mengalir di tubuhmu adalah garis keturunan naga sejati. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu mengatakan ada masalah, coba lagi. Saat dia berkata, dia melepaskan telapak tangannya. Saat itulah cahaya di batu naga Ki berangsur-angsur menghilang. Yu Qing mendengus dingin dan tiba di depan batu naga Ki lagi. Ki naga di tubuhnya melonjak sekali lagi, menekan telapak tangan pada batu naga Ki. Kali ini, dia masih mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi hasilnya sama saja. Segmen keempat puncak. Ekspresi Yu Qing berubah, tapi dia masih menolak untuk mempercayai fakta ini. Mu Chen, kamu datang dan coba. Benar-benar ada masalah dengan batu naga Ki ini. Yu Qing masih berkata dengan tidak percaya. Mu Chen mengangguk dan berkata, oke, aku akan mencobanya. Bagaimana dia manusia, bisa mencapai puncak segmen ke-9. Mu Chen tiba di depan batu naga Ki dan meniru Yu Qing, lalu dia juga mulai mengujinya. Pada akhirnya, Ki naganya berhenti di puncak segmen ketiga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku sedang tidak buru-buru. Jika kalian tidak percaya, kalian masih dapat meminta sisanya datang dan mencobanya. Ekspresi Yu Qing suram seperti air dan menunjuk ke arah yang lain untuk muncul. Tapi, tidak peduli siapa orangnya, tidak ada lagi yang melampaui segmen keempat. Aku juga. Ketika gadis naga kecil melihat semua orang mengujinya, dia juga tidak bisa menahannya dan maju ke depan atas kemauannya sendiri. Dia melompat ke depan batu naga Ki dan menekankan telapak tangannya di atasnya. Pilar batu itu menyala sekali lagi. Segmen kelima puncak. Ki naga Jing Fei sebenarnya satu segmen lebih kuat dari Yu Qing. Hal ini tentu saja menimbulkan gelombang seru lainnya. Gadis naga kecil memandang Yu Qing dan berkata sambil tersenyum, kakak Yu Qing, batu naga Ki ini baik-baik saja. Aku baru saja menguji Ki nagaku beberapa tahun yang lalu. Itu adalah segmen kelima tahap akhir. Sekarang sudah sedikit membaik. Hehehe, kamu harus rela kalah kalau bertaruh. Terlebih lagi, sebagai anggota ras naga, berlutut di hadapan naga sejati tidak dianggap sebagai penghinaan bagimu. Ekspresi Yu Qing berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, aku masih tidak percaya. Uji lagi, aku tidak percaya kamu masih bisa mencapai puncak segmen ke-9. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu menyerah. Selesai berkata, dia menekankan tangannya pada batu naga Ki lagi. Batu naga Ki langsung menyala penuh. Puncak segmen ke-9. Dengan ini, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Semua orang telah mengujinya sekali. Sekarang, Ye Yuan mengujinya untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuh Ye Yuan benar-benar telah mencapai puncak segmen ke-9. Ini terlalu mengerikan. Aku tidak percaya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Yu Qing menunjuk ke arah Ye Yuan dan meraung dengan marah. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu berencana untuk menarik kembali kata-katamu. Yu Qing mendengus dingin dan berkata, menarik kembali kata-kataku. Jelas-jelas sedang mempermainkannya. Mustahil ada naga sejati yang ada di 7 wilayah laut besar. Bagaimana kamu, sebagai manusia biasa, bisa mencapai puncak segmen ke-9? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, yah, karena kamu akan bertindak tanpa malu-malu, maka aku hanya bisa memaksamu untuk berlutut. Ketika Yu Qing mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum dingin sambil berkata, nak, sepertinya kamu belum memahami situasinya kan? Apakah menurutmu dengan mengalahkan Mu Chen, kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku? Menguji Ki naga adalah satu hal. Kekuatan tempur sesungguhnya adalah hal lain. Membunuhmu tidak memerlukan usaha sedikit pun. Senyum Ye Yuan cerah dan dia perlahan tiba di depan Yu Qing. Sementara Yu Qing menatap Ye Yuan,
seringai dingin di wajahnya. Tiba-tiba, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menekan kepala Yuking. Mencari kematian. Namun saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia benar-benar tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Lalu Ye Yuan tiba-tiba menekan kepalanya. Di bawah kekuatan Ye Yuan yang luar biasa, Yuking mau tidak mau berlutut. Ye Yuan langsung menekan kepalanya ke tanah. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh, tidak mengerti mengapa adegan ini bisa terjadi. Kekuatan Yuking bisa dinilai tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi kenapa dia tidak bergerak sekarang? Ye Yuan menepuk tangannya dan berkata sambil tersenyum, Deng bersujud seperti ini, akan lebih memuaskan. Kepala Yuking menyentuh tanah, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Dia terus mempertahankan postur bersujud. Namun tubuhnya yang sedikit gemetar saat ini menunjukkan kemarahan di hatinya. Ye Yuan, kamu pasti mati. Bahkan jika kamu terbang ke surga dan membuat terowongan ke dalam bumi, aku akan merobek zombimu menjadi 10.000 keping juga. Yuking berkata dengan raungan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan tetap bersikap rendah hati saat ini. Jika aku tidak senang, aku bisa membunuhmu dengan satu pedang sekarang. Jangan bilang kalau kamu punya latar belakang bangsawan, aku, Ye Yuan, tidak pernah bertanya tentang latar belakang saat membunuh orang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Benar saja, satu kalimat dan Yuking tutup mulut. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka masing-masing merasa merinding. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan telah meracuninya. Tapi tidak ada yang tahu kapan Ye Yuan menggunakan racun itu, dan bagaimana dia menggunakan racun itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki cara yang aneh. Melompat ke medan pertempuran, Kinaga segmen ke-9, seorang ahli racun, identitas Ye Yuan menjadi sangat misterius di mata mereka. Faktanya, wajah mereka bahkan menunjukkan rasa kagum dan takut. Baiklah, acara seperti ini sangat membosankan, aku tidak akan ambil bagian. Selamat tinggal. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan pergi. Tunggu. Raja Naga Banjir Hitam buru-buru berteriak. Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum dingin, kenapa? Apakah kamu berencana membela dia? Raja Naga Banjir Hitam tersenyum dan berkata, ini tentang perselisihan anak muda yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Jadi mengapa raja ini melakukan intervensi? Selama tidak ada korban jiwa, raja ini tidak akan peduli. Membuatmu tetap tinggal, itu sebenarnya karena ada yang ingin kutanyakan. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Raja Naga Banjir Hitam berkata, sebenarnya, pusat kekuatan muda dari 7 wilayah laut besar berkumpul di sini karena alam mistik di wilayah laut selatan Tiselku akan segera terbuka. Jika waktunya tiba, Jing Fei akan memasukinya juga. Keahlian teman muda Ye sungguh luar biasa, aku ingin mengundangmu untuk menemaninya dan memasuki alam mistik bersama-sama. Ternyata alam mistik ini bernama Negeri Tidur Naga. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat jatuhnya naga sejati. Munculnya Raja Naga Banjir Hitam terkait erat dengan tempat ini. Ia memperoleh seni rahasia ras naga di Negeri Tidur Naga, dan pada akhirnya mencapai Dao, dan setengah kaki melangkah ke alam surga penguasa suci, mendominasi suatu wilayah. Namun, setiap orang hanya bisa memasuki Negeri Tidur Naga ini satu kali. Jika mereka masuk untuk kedua kalinya, mereka akan dibunuh oleh semacam kekuatan misterius. Raja Naga Banjir Hitam tidak bisa masuk secara pribadi, tapi dia juga mengkhawatirkan keselamatan Jing Fei. Itu sebabnya dia mempercayakan Ye Yuan untuk masuk dan bertindak sebagai karakter pengawal. Hahaha, teman muda Ye, jangan salahkan aku. Raja ini punya ide ini, jadi tentu saja aku harus memahami kekuatanmu juga. Di 7 wilayah laut besar ini, semua orang tahu bahwa Jing Fei gadis ini adalah kesayanganku. Jika ada kecelakaan yang menimpa dirinya, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup. Oleh karena itu, aku berharap teman muda Ye dapat membantu. Terlebih lagi, karena teman muda Ye memiliki garis keturunan naga sejati, mungkin kamu bisa mendapatkan peluang keberuntungan yang sangat besar di Negeri Tidur Naga. Raja Naga Banjir Hitam tidak bersikap apapun dan berkata dengan tulus. Meskipun Jing Fei gadis ini suka mengolok-olok, dia sebenarnya sangat murni. Dia tidak punya banyak gagasan tentang benar atau salah di hatinya, dia hanya merasa itu menyenangkan. Sejak terakhir kali, gadis ini menjadi sangat bergantung padanya. Dalam 1 tahun ini,
Keduanya saling mengirimkan kabar mereka sejauh ribuan mil, dan mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Terlebih lagi, dengan menundukkan inti Besi dan Min Nanshan kali ini, Jing Fei juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena itu, tidak ada salahnya menemaninya jalan-jalan. Lebih jauh lagi, seperti yang dikatakan Raja Naga Banjir Hitam, dia mungkin mendapatkan peluang keberuntungan di dalam, siapa tahu. Perlu diketahui, Raja Naga Banjir Hitam belum masuk jauh pada saat itu. Dia mungkin berjalan kurang dari setengah jalan dan sudah mencapai prestasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa negeri tidur naga pasti merupakan tempat yang sangat menakutkan. Semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak peluang yang ada. Raja Naga Banjir Hitam secara alami tahu bahwa dengan Ye Yuan dan Jing Fei bekerja sama, itu hampir setara dengan ahli puncak surga berdaulat giok. Setelah masuk ke dalam, melindungi diri mereka sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Kakak Ye Yuan, temani aku masuk ke dalam. Pasti menyenangkan sekali di sana. Jing Fei melingkari leher Ye Yuan dan berkata dengan genit. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, aku bisa menemanimu masuk ke dalam. Tapi, kamu harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan bertindak sendiri." Jing Fei mencium wajah Ye Yuan dan berkata dengan gembira, "Hehehe, kakak Ye Yuan adalah yang terbaik." Perherbalan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Yu Qing digendong kembali oleh seseorang. Dia sekarang terkena bubuk pembatu milik Ye Yuan. Dalam 3 jam, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Setelah kembali, dia secara alami menjadi sangat marah. Namun, ekspedisi ke negeri tidur naga ini tidak dapat mengabaikan pertarungan sengit. Setelah semua orang pergi, di istana kamar tidur, Ratu Putri Duyung berkata, "Raja, apakah tidak apa-apa menyerahkan Jing Fei kepada Ye Yuan itu?" Raja Naga Banjir Hitam tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Keong ilahi Laut Zamrud juga harus tunduk di hadapannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya garis keturunan naga sejati di tubuhnya. Keong ilahi Laut Zamrud adalah harta karun yang diperoleh raja ini di negeri tidur naga." Ratu Putri Duyung berkata dengan heran, bagaimana dia, sebagai manusia, bisa memiliki garis keturunan naga sejati yang begitu kuat. Raja Naga Banjir Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya bukan manusia murni. Kalau tidak, garis keturunan naga aslinya tidak akan sekuat itu. Naga sejati jarang muncul di 33 surga. Tapi raja ini merasa anak laki-laki itu kemungkinan besar, naga sejati. Karena aura di tubuhnya sangat mirip dengan yang kutemui di negeri tidur naga saat itu. Ratu Putri Duyung sangat terkejut di dalam hatinya. Manusia sebenarnya adalah naga sejati. Kemungkinan besar, tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini. Tapi Raja Naga Banjir Hitam tidak akan berbohong padanya. Hal semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Namun saat ini, tatapan Raja Naga Banjir Hitam berubah menjadi dingin dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Hehehe, setelah dia keluar dari negeri tidur naga, kemungkinan besar, menerobos ke stratum surgawi luhur tanpa batas seharusnya bukanlah hal yang sulit, masalah. Pada saat itu, raja ini akan mengambil sumsum naganya, dan melangkah ke surga penguasa suci pasti akan mudah." Tanah tidur naga, itu adalah gua Kares yang sangat besar di dasar laut. Berdiri di depan gua Kares, Ye Yuan merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ye Yuan berusaha menekannya, tapi tidak bisa melakukannya sama sekali. "Kakak Ye Yuan, ada apa denganmu?" Gadis naga kecil bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. "Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang memanggilku di negeri tidur naga ini," kata Ye Yuan. "Hah? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai naga sejati? Negeri tidur naga telah ada di sini setidaknya selama 10.000 tahun. Mengapa itu memanggilmu? Bodoh." Yu Qing berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Saudara Yu Qing, mungkin dia benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan negeri tidur naga ini. Benar-benar patut didengar. Mu Chen juga mencibir saat dia berkata. Hahaha, dia menunjukkan betapa dia berbeda dari yang lain. Kita semua tidak bisa merasakan pemanggilan negeri naga tidur, hanya dia yang bisa merasakannya, sungguh mengesankan. Aku juga belum pernah mendengar sebelumnya bahwa siapa di 7 wilayah laut besar kita yang merasakan panggilan negeri tidur naga. Menakjubkan, menakjubkan. Kata-kata Ye Yuan langsung mengundang gelak tawa dari kerumunan. Dalam pandangan mereka, negeri tidur naga adalah tempat mati. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil Ye Yuan? Terutama Yu Qing, dia langsung ditekan ke tanah oleh Ye Yuan beberapa hari yang lalu.
Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Jika dia bisa, dia akan segera membunuh Ye Yuan sekarang. Sebenarnya yang memasuki negeri tidur naga kali ini bukan hanya 7 klan kerajaan besar saja. Ada juga banyak pusat kekuatan suku. Hanya saja mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti perherbalan, itu saja. Pembangkit tenaga suku ini, beberapa di antaranya cukup kuat, bahkan sudah mencapai alam surga penguasa giok. Yu King takut dengan racun yang dimiliki Ye Yuan, namun dia juga memiliki beberapa pusat kekuatan surga berdaulat giok di sisinya, yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Hanya saja di hadapan Raja Naga Banjir Hitam, tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Yu King sudah mengambil keputusan. Setelah memasuki negeri tidur naga, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikan ejekan semua orang. Darah di tubuhnya sudah tidak terkendali. Di bawah pengawasan orang-orang, Ye Yuan tanpa sadar bergerak lebih dekat ke negeri tidur naga. Satu langkah lagi. Bukan Ye Yuan yang mengambil inisiatif, dia tidak bisa menahannya. Panggilan dari kedalaman negeri tidur naga semakin kuat dan kuat. Ketika Yu King melihat adegan ini, dia semakin mencibir sambil berkata, "Kalian, lihat, orang ini berencana masuk lebih dulu untuk membuktikan pemanggilan negeri tidur naga." Hahaha. Suara Yu King belum memudar ketika kinaga berwarna merah darah muncul dari tubuh Ye Yuan. Kinaga merah darah mengembun menjadi naga merah raksasa di laut dalam. Hah! Pada saat inilah Ye Yuan meraung, aura di tubuhnya melonjak ke langit. Tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Karena Ye Yuan hendak menerobos. Kenyataannya, dia sudah mencapai puncak stratum surgawi luhur atas ketika dia menerobos terakhir kali dan bisa menerobos ke stratum surgawi luhur tanpa batas kapan saja. Namun, Ye Yuan takut wilayah kultivasinya tidak stabil, jadi dia terus menekannya dan tidak menerobos. Saat ini, seluruh darah di tubuh Ye Yuan mendidih sekali lagi karena panggilan kekuatan misterius itu. Ranah kultivasinya benar-benar menerobos tanpa sadar. Perasaan semacam ini hampir sama seperti saat dia merasakan keong ilahi Laut Zamrud saat itu. Saat itu, Ye Yuan juga sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti ini dengan keong ilahi Laut Zamrud. Tapi sekarang, dia mengerti. Keong ilahi Laut Zamrud pasti berasal dari negeri tidur naga. Hehehe. Gadis naga kecil tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Yu King, "Kakak Yu King, bukankah kamu mengatakan bahwa negeri tidur naga tidak mungkin memanggil kakak Ye Yuan?" Sekarang, dia bahkan belum memasuki negeri tidur naga dan dia langsung menerobos. Ekspresi Yu King sangat pucat, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana orang ini bisa menerobos secara langsung? Terlebih lagi, naga darah yang terus berkeliaran di langit di atas negeri tidur naga memperjelas kepada semua orang bahwa Ye Yuan memang merasakan panggilan negeri tidur naga. Ki naga ini sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar merasakan pemanggilan negeri tidur naga? Bagaimana ini mungkin? Negeri tidur naga benar-benar akan mengambil inisiatif untuk memanggil manusia. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, hingga benar-benar bisa mendapatkan pemanggilan negeri tidur naga? Pusat kekuatan yang masih mengejek Ye Yuan sekarang tidak bisa tertawa lagi saat ini. Terobosan Ye Yuan seperti tamparan keras yang menamparkan wajah mereka. Ternyata Ye Yuan benar-benar merasakan pemanggilan negeri tidur naga. Dan justru karena inilah pusat kekuatan ras laut yang hadir menjadi semakin iri. Terutama pusat kekuatan ras naga, mereka bahkan lebih iri. Negeri tidur naga ini adalah tempat di mana naga sejati tertidur dalam legenda. Harapan terbesar dari ras naga di 7 wilayah laut besar adalah suatu hari nanti bisa berevolusi menjadi naga sejati. Tapi mereka belum pernah mendapatkan dukungan dari negeri tidur naga sebelumnya. Tidak hanya itu, pusat kekuatan dari 7 wilayah laut besar yang mati di negeri tidur naga tak terhitung jumlahnya. Tapi, hak apa yang dimiliki anak nakal yang berasal dari ras manusia, untuk langsung menerobos alam besar bahkan sebelum memasuki negeri tidur naga? Ketika Raja Naga Banjir Hitam melihat pemandangan ini, di luar keterkejutan yang dia rasakan, hatinya bahkan lebih gembira lagi. Semakin murni garis keturunan Ye Yuan, semakin besar harapannya untuk menerobos. Mungkin setelah dia menyerap sumsum naga milik Ye Yuan, dia bisa menjadi naga sejati di masa depan. Siapa yang tahu? Raja Naga Banjir Hitam ingin menyakitiku. Ye Yuan kaget di dalam hatinya. Saat ini, ki naga di tubuhnya telah menyatu menjadi satu dengan kekuatan misterius yang datang dari kedalaman negeri tidur naga.
Setiap detail di sini tidak bisa lepas dari persepsinya. Raja Naga Banjir Hitam adalah sosok yang paling kuat di antara orang-orang ini, dan dia juga merupakan sosok yang paling jelas dalam persepsi Ye Yuan. Oleh karena itu, petunjuk kecil tentang niat membunuh yang diungkapkan oleh Raja Naga Banjir Hitam ini ditangkap dengan cermat olehnya. Sejak datang ke Istana Naga Selatan Tisel, Raja Naga Banjir Hitam dapat dianggap berperilaku cukup baik. Tapi Ye Yuan tidak menyangka kalau dia sebenarnya menyembunyikan niatnya begitu dalam. Jika bukan karena menyatu dengan kekuatan misterius ini, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Aku harap kamu tidak mengambil tindakan melawanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan merobohkan Istana Naga Selatan Tiselmu. Ye Yuan mendengus dingin di dalam hatinya. Raja Naga Banjir Hitam adalah tokoh dikdaya terkuat di selatan, dan merupakan tokoh dikdaya setengah langkah di surga berdaulat suci. Ye Yuan tentu saja bukan lawannya. Tapi, jika Ye Yuan ingin membunuh orang, dia mungkin tidak bisa menghentikannya juga. Pada saat ini, perubahan besar sedang terjadi di dunia kecil Ye Yuan. 3 langit alam luhur, lapisan surgawi luhur kecil, lapisan surgawi luhur besar, lapisan surgawi luhur tanpa batas, itu sebenarnya adalah perluasan dan penyempurnaan dunia kecil. Ketika dia berada di dunia bentangan surga, kanon kekacauan bentangan surga yang Ye Yuan ciptakan sepenuhnya didasarkan pada dunia bentangan surga. Namun setelah keluar dari dunia bentangan surga, Ye Yuan baru menyadari apa yang disebut surga sesungguhnya. Aturan 33 surga sangatlah rumit dan mendalam hingga ekstrim. Mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas, Ye Yuan merasa bahwa dunia kecilnya tidak lagi memiliki batas. Tak berbentuk, tak terbatas. Yang disebut stratum surgawi luhur tanpa batas. Surga tanpa batas, Dao tanpa batas. Ye Yuan berputar sesuai dengan metode kultivasi keterampilan surgawi tanpa kata. Batasan dunia kekacauan menjadi kabur. Dia bisa merasakan bahwa dunianya menjadi lebih terkonsolidasi dan kuat. Keterampilan surgawi tanpa kata dan kanon kekacauan bentangan surga milikku berasal dari garis keturunan yang sama, layak menjadi metode kultivasi yang dapat membuat Yan Giok sejati berkeliaran di benua hujan cerah tanpa hambatan. Bahkan jika aku tidak menggunakan transformasi Dao hebat sekarang, kekuatanku 2 hingga 3 kali lipat dari mereka yang berada di peringkat yang sama juga. Ye Yuan berkata dengan gembira. Naga darah itu berputar-putar sebentar, lalu kembali masuk ke dalam tubuh Ye Yuan. Ye Yuan merasa kekuatan garis keturunannya lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, sepertinya teman muda Ye benar-benar ditakdirkan dengan negeri tidur naga ini. Selamat, teman muda Ye, karena telah maju ke stratum surgawi luhur tanpa batas. Raja Naga Banjir Hitam tersenyum, ekspresi tulus di wajahnya saat dia datang untuk memberi selamat. Jika sebelumnya, kesan Ye Yuan pasti akan lebih baik. Tapi sekarang, hatinya dipenuhi rasa jijik. Tapi, saat ini, jelas bukan waktunya kehilangan semua kesopanan. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Raja Naga Banjir Hitam. Raja Naga Banjir Hitam tersenyum dan berkata, negeri tidur naga ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Belum pernah terdengar ada orang yang bisa merasakan pemanggilan dari dalam. Teman muda Ye benar-benar mengejutkan raja ini. Hanya saja, tidak tahu pemanggilan seperti apa yang dirasakan teman muda Ye. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, aku hanya merasakan kekuatan misterius. Semua orang tentu saja tidak mempercayai kata-kata ini. Kenyataannya, itu memang bohong juga. Itu memang kekuatan misterius, tapi Ye Yuan merasa kekuatan misterius ini sepertinya memanggilnya untuk masuk. Tampaknya, agak terlalu tidak sabar untuk menunggu. Tentu saja, ini murni perasaan, Ye Yuan juga tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Faktanya, ini bisa menjadi semacam bahaya. Ye Yuan telah memasuki alam mistik yang entah berapa banyak sebelumnya. Dia secara alami tidak bisa cukup naif untuk berpikir bahwa negeri tidur naga ini dibuka olehnya dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Alam mistik semacam ini seringkali disertai dengan bahaya besar. Tapi saat ini, ekspresi Yu Qing dan yang lainnya ternyata sangat jelek. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan wajah mereka. Tepat pada saat itu, terjadi getaran. Dasar laut berguncang hebat. Seluruh wilayah laut tampak seperti gunung-gunung yang menangis dan laut yang menderu-deru. Saat itu, pembatas di depan gua runtuh dengan suara keras. Aura naga perlahan mengalir keluar dari gua. Tidak ada aturan untuk pembukaan negeri tidur naga. Tapi, setiap kali dibuka, akan memicu tsunami. Saat ini,
Sebagian besar daratan telah terendam, jelas Raja Naga Banjir Hitam. Hehehe, negeri tidur naga sepertinya sangat menyenangkan. Aku masuk duluan. Gadis naga kecil terkikik dan tidak menunggu semua orang bereaksi, dan dia sudah berubah menjadi gumpalan asap hijau, terbang ke dalam gua. Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam berubah, dan dia berkata dengan marah, gadis ini sungguh terlalu mengkhawatirkan. Negeri tidur naga penuh dengan bahaya. Apakah dia benar-benar mengira itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri? Teman muda Ye, cepat masuk. Aku akan mempercayakan gadis ini padamu. Ye Yuan sedikit mengangguk dan juga melompat dan memasuki negeri tidur naga. Yu Qing dan yang lainnya secara alami tidak mau ketinggalan dari yang lain dan mengikutinya secara berurutan. Ye Yuan hanya merasakan sesuatu yang kabur di depannya, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Tidak ada air laut di negeri tidur naga. Tebing di sekitarnya menunjukkan warna merah kehitaman, memberikan perasaan aneh bagi orang-orang. Ye Yuan mengamati sekeliling, sebenarnya tidak ada jejak gadis naga kecil lagi, dan dia sedikit mengernyit. Gadis ini terlalu liar, ingin mengendalikannya akan membutuhkan usaha. Namun, setelah memasuki negeri tidur naga, pemanggilan misterius itu sepertinya semakin kuat. Seolah-olah ada seseorang yang terus-menerus memanggil dengan lembut di telinganya. Cepatlah, aku sudah lama menunggumu. Perasaan ini sangat ajaib. Ye Yuan dengan paksa menekan keinginan untuk masuk ke kedalaman dan mengeluarkan keong kecil. Itu justru tubuh tiruan dari keong ilahi Laut Zamrud. Ye Yuan membacakan mantra, keong kecil itu menjadi terang dan mulai terbang. Masalah mendesak yang ada adalah menemukan gadis naga kecil terlebih dahulu. Adapun rahasia negeri tidur naga ini, santai saja, tidak perlu terburu-buru. Tapi saat itu, beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar, mengelilingi Ye Yuan. Siapa lagi kalau bukan Yu Qing dan yang lainnya? Bahkan ada 3 pusat kekuatan surga berdaulat giok yang mengikuti di sisinya. Ada juga Mu Chen dan yang lainnya di dekatnya, dan di samping mereka, ada banyak pusat kekuatan surga berdaulat giok juga. Menghadapi sekelompok ras laut, Ye Yuan saat ini langsung menjadi musuh publik. Tidak kurang dari 10 pusat kekuatan surga berdaulat giok yang hadir. Nak, kita bertemu lagi. Sekarang kita telah memasuki negeri tidur naga, aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Hari itu, kamu membuatku kehilangan muka. Hari ini, aku ingin kamu membayar kembali 100 kali lipat. Yu Qing berkata sambil tersenyum dingin. Mu Chen juga terlihat bangga ketika berkata, bocah, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, apakah kamu masih sombong? Datang dan berlututlah untuk tuan muda ini. Tuan muda ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu dari kematian. Bodoh. Ye Yuan memutar matanya dan berkata. Saat Mu Chen mendengarnya, dia menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, ayo, tangkap bajingan ini untukku, aku ingin dia hidup. Aku ingin dia mengalami apa yang disebut kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Baik, Tuan Putra Naga. Pusat kekuatan surga berdaulat giok yang dibawa Mu Chen segera bereaksi, mengeluarkan kekuatan dahsyat di sekujur tubuhnya, dan menerkam ke arah Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan sudah berhasil menembus stratum surgawi luhur tanpa batas, menghadapi begitu banyak surga penguasa giok pada saat yang sama, itu jelas di luar kemampuannya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri bukanlah masalah. Tapi, saat dia hendak mengaktifkan teknik gerakannya, tiba-tiba terjadi kelainan. Setetes cairan merah tiba-tiba jatuh dari atas gua, menetes ke surga penguasa giok dengan akurat. Surga penguasa giok itu menjerit tragis, lalu tubuhnya mengerut dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh darah di tubuhnya seakan terkuras habis, menjadi dendeng manusia. Pemandangan aneh ini membuat wajah semua orang yang hadir berubah secara tiba-tiba. Itu adalah surga penguasa giok. Dalam sekejap mata, dia menjadi manusia dendeng. Cairan aneh apa itu? Alis Ye Yuan juga berkerut. Adegan ini terlalu kebetulan. Setetes cairan itu menetes tepat ke surga penguasa giok yang menyerangnya tanpa penyimpangan apapun. Seolah ini semua sudah direncanakan. Ye Yuan kaget di dalam hatinya. Mungkinkah kekuatan misterius itu melindunginya? Untuk apa orang ini memanggilnya? Ye Yuan tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Dia mengerti bahwa keinginan untuk melarikan diri sekarang mungkin tidak dapat dicapai lagi. Memasuki negeri tidur naga, dia harus mengikuti jalan yang ditetapkan oleh kekuatan misterius itu. Namun, meski dia terkejut,
Ye Yuan tentu saja tidak akan menunjukkannya. Dia memandang Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya membawa surga penguasa giok yang satu ini. Heh, ini namanya mati sebelum mencapai kesuksesan ya. Perjalanan baru saja dimulai, aku merasa sangat sulit membayangkan bagaimana kamu akan berjalan ke depan sendirian. Sudut mulut Mu Chen bergerak sedikit, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak seperti Yu Qing, mampu membawa 3 surga berdaulat giok di sisinya untuk melindunginya. Dia hanya membawa 1 orang, dan orang tersebut langsung meninggal. Sungguh menjengkelkan. Seperti yang Ye Yuan katakan, negeri tidur naga ini penuh dengan bahaya. Mengandalkan dirinya sendiri untuk terus berjalan, kekuatannya agak kurang. Saat ini, Ye Yuan melihat ke arah Yu Qing dan berkata dengan senyuman palsu, kenapa? Apakah kamu masih berencana menonton pertunjukannya? Tidakkah kamu sangat ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak menyerang? Alis Yu Qing sedikit berkerut. Dia juga merasa itu terlalu kebetulan. Karenanya, dia tidak bertindak tergesa-gesa. Tapi saat ini, dia terpojok oleh Ye Yuan. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dia berkata kepada 3 tokoh dikdaya di sampingnya, kalian bertiga, serang bersama-sama. Ya, ketiga orang itu menjawab tanpa mengetahui alasannya dan maju menerjang. Tapi, saat mereka menerkam ke arah Ye Yuan, 3 tetes cairan mengenai mereka dengan akurat. 3 manusia brengsek lainnya. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Kenapa? Kenapa seperti ini? Wajah semua orang berubah dengan liar, jelas ketakutan dengan pemandangan ini. Apa-apaan ini? Siapapun yang menyerang Ye Yuan akan langsung dihabisi. Apa yang masih bisa dimainkan? Jika yang sebelumnya hanya kebetulan, lalu apa masalahnya dengan ketiganya? Memikirkan kembali pemanggilan misterius yang Ye Yuan bicarakan sebelum masuk, jika mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi, maka mereka akan menjadi sekelompok babi. Apa-apaan ini? Mengapa negeri tidur naga melindungi orang ini? Yu Qing penuh dengan kebingungan. Berdasarkan apa? Hak apa yang dimiliki orang ini, untuk bisa menerima bantuan dari negeri tidur naga? Mu Chen berkata dengan tatapan enggan. Semua pusat kekuatan muda ini tidak berdamai dengan hal itu, marah, dan memiliki rasa takut yang bercampur di dalamnya. Mereka awalnya berencana bekerja sama untuk menghadapi Ye Yuan, orang luar ini, setelah memasuki negeri tidur naga. Siapa yang tahu Ye Yuan sebenarnya sudah sampai di rumah? Berdasarkan apa? Tentu saja, ini didasarkan pada fakta bahwa kekuatan garis keturunanku kuat. Aku sudah mengatakannya sejak lama, kalian semua adalah naga semu. Sekarang, apakah kalian masih belum yakin? Heh, tidak yakin tidak apa-apa, tapi tidak ada gunanya, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Satu kalimat mencekik para pusat kekuatan muda yang hadir sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Ya, kemungkinan terbesarnya adalah karena kekuatan garis keturunan Ye Yuan kuat. Tempat ini adalah negeri tidur naga. Tentu saja, hal itu akan lebih menguntungkan orang-orang dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Oh, tolong, ada monster. Tepat pada saat ini, jeritan melengking tiba-tiba datang dari dalam gua. Siapa lagi kalau bukan gadis naga kecil? Alis Ye Yuan berkerut, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran listrik, berlari menuju kedalaman. Sementara yang lain saling bertukar pandang dan mengikuti masing-masing. Setelah beberapa saat, di lorong sempit, gadis naga kecil bertarung sambil mundur. Lebih dari 10 bayangan berwarna darah memaksa gadis naga kecil sampai dia terlatih-tatih. Kita harus tahu, bahkan tanpa partisipasi Ye Yuan, kekuatan gadis naga kecil sudah cukup untuk mencapai surga penguasa giok tingkat menengah. Tapi saat ini, di bawah serangan lebih dari 10 bayangan darah, gadis naga kecil jelas tidak bisa bertahan lagi. Tampaknya menyadari pendekatan Ye Yuan, gadis naga kecil berteriak, "Kakak Ye Yuan, cepat datang dan bantu. Aku hampir tidak tahan lagi." Wajah Ye Yuan menunduk dan bergabung dalam pertempuran dengan cepat. Dan pada saat ini, lebih dari selusin bayangan darah itu sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan, semuanya mundur dalam sekejap. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, sepasang mata bulatnya menjadi piring lebar. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka menjadi lebih yakin dengan penilaian mereka sebelumnya. Kakak Ye Yuan, kamu sungguh luar biasa. Mereka sepertinya takut padamu. Gadis naga kecil memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi memuja. Tapi Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, "Nak, apakah pantatmu gatal lagi?" Gadis naga kecil menjulurkan lidahnya dan berkata dengan cuek, "Aku penasaran."
Jangan marah, oke, kakak Ye Yuan. Harus diakui, gadis naga kecil sangat takut pada Ye Yuan. Sementara yang lain sudah lama merasakan keberanian gadis naga kecil. Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah karena heran. Bencana ini menyerah pada Ye Yuan. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Gadis naga kecil berkata, Ayah, aku menemukan buah berwarna merah darah di depannya. Ini terlihat sangat mengesankan, aku baru saja hendak pergi dan memetiknya. Pada akhirnya, orang-orang ini keluar, membuatku takut setengah mati. Buah berwarna merah darah. Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Saat ini dikatakan, mata yang lain berbinar. Bahkan orang bodoh pun pasti tahu kalau buah berwarna merah darah ini bukanlah barang biasa. Buah itu sepertinya kental dari darah, nampaknya sangat mengesankan. Sekali melihatnya, aku merasa itu tidak biasa dan ingin pergi dan memetiknya. Pada akhirnya, orang-orang ini keluar. Tapi, aku tidak tahu kenapa, saat mereka melihatmu, itu seperti tikus melihat kucing. Semua lari, kata gadis naga kecil penasaran. Tidak jauh dari situ, Yuking dan yang lainnya mengertakkan gigi karena kebencian. Apalagi yang bisa terjadi? Karena negeri tidur naga ini melindungi Ye Yuan. Bahaya di sini sepertinya bukan bahaya sama sekali bagi Ye Yuan. Ayo, bawa aku melihatnya, kata Ye Yuan. Oleh karena itu, gadis naga kecil membawa Ye Yuan dan pergi ke gua terpencil. Benar saja, buah berwarna merah darah tumbuh di tengah gua, tampak menakjubkan. Sekali melihat dan jelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Itu, buah roh vermilion. Yuking berkata dengan ekspresi kaget saat melihat buah itu. Ini sebenarnya buah roh vermilion, itu adalah peninggalan suci klan naga. Buah roh vermilion dapat secara langsung meningkatkan segmen kekuatan garis keturunan. Harta karun seperti itu hanya bisa didapat dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Orang-orang ini tidak berhak untuk tidak berseru kaget. Buah roh vermilion, itu setara dengan peningkatan garis keturunan. Buah roh vermilion dapat membuat seekor naga meningkatkan sebagian kekuatan garis keturunannya tanpa syarat. Tidak ada yang bisa menahan godaan semacam ini. Beberapa sosok bergegas mendekat ketika mereka melihat buah roh vermilion. Bahkan ada stratum surgawi penguasa giok di antara mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu, harta selalu menggerakkan orang. Tapi saat ini, lebih dari 10 bayangan darah tiba-tiba muncul. Masing-masing bayangan darah ini sangat kuat, langsung mengelilingi beberapa pusat kekuatan itu. Pertempuran hebat yang menakjubkan segera terjadi di dalam gua. Alhasil, beberapa saat kemudian, beberapa orang itu langsung dihajar. Kakak Ye Yuan, bayangan darah ini sangat hebat, kenapa kita tidak bergabung untuk menghadapinya? Kata gadis naga kecil. Keduanya bergandengan tangan setara dengan pusat kekuatan surga berdaulat giok yang telah selesai. Mereka tentu saja tidak akan takut dengan bayangan darah ini. Namun, Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku akan pergi dan memetiknya. Gadis naga kecil berkata dengan heran, kakak Ye Yuan, kekuatanmu terlalu lemah. Jangan bercanda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, siapa yang bercanda denganmu? Saat dia berkata, sosok Ye Yuan melayang dan langsung tiba di depan buah roh vermilion. Bayangan darah itu langsung menghilang tanpa bekas, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, sepasang mata bulatnya menatap seperti piring lebar lagi sambil berteriak kaget, apa yang kamu lakukan, kakak Ye Yuan? Masing-masing bayangan darah itu memiliki aura brutal yang sangat kuat, mereka sebenarnya tidak bereaksi sama sekali terhadapmu. Ye Yuan melemparkan buah roh vermilion ke gadis naga dan berkata sambil tersenyum, aku tidak melakukan apapun. Hanya saja negeri tidur naga ini sepertinya telah memilihku. Oleh karena itu, bebas pilih harta karun di sini. Ini, buah roh vermilion. Gadis naga kecil menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata, aku tidak tahan. Buah roh vermilion terlalu berharga. Terlebih lagi, kamu mendapatkannya, aku tidak bisa menanggungnya sendirian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, nak, berhentilah bersikap sopan padaku. Izinkan aku memberitahumu, harta karun tanah tidur naga ini, selama aku menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Oleh karena itu, ambillah saja. Gadis naga kecil berkata dengan terkejut, kakak Ye Yuan, kamu membual. Saat itu,
Ayah kerajaanku nyaris lolos dari kematian di sini juga, sebelum dia mendapatkan posisi saat ini. Apa hakmu untuk berani mengatakan hal seperti itu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak percaya padaku. Gadis naga kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak percaya padamu. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat sambil berkata, kemarilah. Bayangan darah itu segera seperti kentang goreng, muncul di hadapan Ye Yuan dan berlutut. Saat gadis naga kecil melihat pemandangan ini, kedua matanya langsung bersinar. Apakah kamu percaya sekarang? Aku percaya. Jadi, makanlah. Hal ini tidak banyak berpengaruh padaku. Baiklah. Gadis naga kecil menganggukkan kepalanya seperti mainan drum, menelan buah roh vermilion dalam satu gigitan. Hal baik seperti buah roh vermilion juga harus bergantung pada siapa yang menggunakannya. Kekuatan garis keturunan Ye Yuan sudah menjadi kekuatan naga sejati. Secara alami ia tidak membutuhkan buah roh vermilion untuk tumbuh lebih kuat. Bahkan jika itu bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan setelah Ye Yuan memakannya, itu juga akan sangat terbatas. Tapi, bagi gadis naga kecil, atau Yuking dan yang lainnya, arti penting dari benda ini akan berbeda. Menaikkan segmen naga ki tanpa syarat, bagi mereka, naga semu ini, siapa yang tidak menginginkannya? Melihat pemandangan ini, mereka sangat iri. Menelan buah roh vermilion, ki naga di tubuh gadis naga kecil langsung meletus. Awalnya, ki naga gadis naga kecil sudah mencapai puncak segmen kelima. Kini, ia langsung naik ke puncak segmen keenam. Meskipun tidak ada batu naga ki di sini, peningkatan ki naga gadis naga kecil terlihat dengan mata telanjang. Yuking dan yang lainnya merasa iri. Jika buah roh vermilion dimakan olehnya, bukankah dia akan mampu menyaingi gadis naga kecil? Tapi tidak ada jika di dunia ini. Sekarang, bukan saja dia tidak bisa menyaingi gadis naga kecil, dia malah semakin menjauh darinya. Berhenti menonton. Pergi dan mainkan sendiri. Jika kalian mengikuti kami, kalian bahkan tidak akan punya sup untuk diminum, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wajah Yuking menjadi hitam, terasa tidak enak seperti baru saja memakan lalat. Dia benar-benar tidak bisa menyangkal kata-kata tersebut. Anggaplah dirimu kejam. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang belum diketahui. Jangan berpuas diri terlalu dini. Yuking mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, hahaha, tak perlu berpuas diri dengan naga semu sepertimu. Aku pikir kamu mungkin salah. Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Yuking mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, pergi. Negeri tidur naga meluas ke segala arah, secara alami ada lebih dari satu jalur. Peluang keberuntungan apapun yang bisa kamu peroleh, sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan kekuatan individu. Yang terpenting, apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Mereka bahkan tidak akan minum sup jika mereka mengikuti Ye Yuan. Sialan, Ye Yuan setara dengan menjadi tak terkalahkan di sini. Kakak Yuking, apakah kita akan mengabaikan masalah ini begitu saja? Aku tidak bisa menerima hinaan ini, kata Mu Chen. Tapi Yuking mencibir dan berkata, apakah menurutmu anak itu tidak terkalahkan? Mu Chen berkata dengan heran, bukankah begitu? Yuking tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Seperti kata pepatah, kemalangan bisa jadi merupakan berkah tersembunyi, dan sebaliknya. Diunggulkan oleh negeri tidur naga, mungkin negeri tidur naga membutuhkan nyawanya sebagai harga. Tidak, harus dikatakan bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Di tempat seperti negeri tidur naga, semakin lancar pelayarannya, semakin seseorang harus waspada. Anak laki-laki ini berpikir bahwa dia tangguh, tapi dia tidak tahu bahwa kekuatan misterius negeri tidur naga ini telah mengincarnya. Saat Mu Chen dan yang lainnya mendengarnya, mereka segera memperlihatkan ekspresi pencerahan. Cemerlang, ketika kamu mengatakan ini, itu memang benar. Semakin mulus dia sekarang, semakin besar kemungkinan sesuatu akan terjadi padanya di belakang. Mungkin, nyawanya telah dilindungi oleh negeri tidur naga. Biarpun dia ingin lari, dia juga tidak bisa lari. Mu Chen memukul pahanya dan berkata sambil tertawa keras. Yuking mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar, memang begitu. Oleh karena itu, kita tunggu saja dan lihat leluconnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggukkan kepala. Sebagai jenius nomor satu di 7 wilayah laut besar, Yuking tentu saja bukanlah orang bodoh. Masalah yang Ye Yuan khawatirkan, dia juga bisa membayangkannya. Baiklah, akhirnya berhasil masuk, kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekarang, semua orang bertindak sendiri-sendiri.
Siapapun yang tertawa terakhir adalah pemenang sesungguhnya. Yu King berkata dengan dingin. Dia membawa 3 pusat kekuatan surga berdaulat giok, sebagian besar bahaya di sini, dia bisa mengatasinya. Oleh karena itu, dia sedikit lebih percaya diri dibandingkan yang lain. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan membawa gadis naga kecil, berjalan dan berhenti, mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja, manfaat ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan. Segera, kekuatan garis keturunan gadis naga kecil meningkat pesat, hampir mencapai puncak segmen ke-7. Namun semakin dalam, semakin kuat pemanggilan kekuatan misterius itu. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak jauh dari kekuatan misterius itu. Hehehe, kakak Ye Yuan, kamu sungguh luar biasa. Hal-hal aneh di sini semuanya berperilaku seperti mereka melihat hantu ketika mereka melihatmu. Gadis naga kecil terkikik. Wajah Ye Yuan menjadi hitam. Apakah gadis ini bisa berbicara atau tidak? Namun saat itu, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berteriak dengan dingin, pergi. Tapi kali ini gagal. Lampu hijau itu semakin membesar, menenggelamkan kedua orang itu sepenuhnya. Saat Ye Yuan sadar kembali, gadis naga kecil sudah tidak terlihat lagi. Tepatnya, dia telah sampai di tempat yang tidak diketahui. Di tempat ini, dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Namun darah di tubuhnya mulai terasa terangsang. Aku akhirnya menunggu sampai kamu datang. Dalam kegelapan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membawa sedikit kegembiraan. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, kaulah yang memanggilku ke sini. Itu benar. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu memanggilku ke sini? Ye Yuan berkata dengan suara serius. Kamu tidak perlu takut. Aku mencarimu, hanya agar kamu membawaku pulang. Suara itu berkata. Membawamu pulang? Di mana rumahmu? Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Rumahku berada di kuil hampa yang menerangi surga. Aku terlalu kesepian di sini. Aku merindukan rumah. Suara itu terdengar sangat kesepian. Ye Yuan mengetahui sentimentalitasnya terhadap rumah dari suaranya. Kenapa aku? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah memastikan bahwa keberadaan misterius ini sepertinya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Ini juga membuat jantungnya yang tegang menjadi rileks. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak menolak pihak lain. Ye Yuan bisa merasakan bahwa pulang ke rumah adalah obsesi pihak lain. Dia memilih Ye Yuan, tapi jika dia tidak bisa memenuhi keinginannya, Ye Yuan tidak berani menjamin apa yang akan terjadi. Mungkin semua orang yang datang ke sini untuk ekspedisi akan mati. Suara itu berkata, karena kamu adalah keturunan naga sejati. Aku telah menunggu selama beberapa puluh ribu tahun di sini, tetapi belum pernah menemukan naga sejati sebelumnya. Jika itu bukan naga sejati, mustahil untuk melewati penghalang surga, dan kembali ke kuil kekosongan yang menerangi surga. Gadis itu cukup bagus, tapi yang jelas, kamu lebih cocok. Penghalang surga, Ye Yuan bertanya dengan bingung. Kenyataannya, Ye Yuan hanya tahu bahwa dunia ini disebut 33 surga, tapi dia sama sekali tidak tahu apa itu 33 surga. Dia telah tiba di dunia ini selama beberapa tahun. Tapi, tempat yang dia pelajari, itu juga terbatas pada benua hujan cerah saja. Dan benua hujan cerah sepertinya hanya menjadi sudut dari surga lengkap giok cerah besar juga. Ada dunia yang lebih luas di luar. Sama seperti Zuobufan, ranah kultivasinya sudah tinggi hingga benua hujan cerah tidak dapat menahannya lagi. Tempat itu tidak lagi memiliki tempat yang membuatnya enggan untuk pergi. Oleh karena itu, sepertinya tak terhindarkan lagi dia pergi ke wilayah yang lebih luas lagi. Hanya saja ingin keluar dari benua hujan cerah juga bukan hal yang mudah. Tapi sekarang, keberadaan misterius ini sebenarnya ingin dia melewati penghalang surga. Ini jauh lebih sulit daripada keluar dari benua hujan cerah. Kedengarannya seperti sebuah tantangan besar. 33 surga adalah penguasa banyak sekali dunia. Itu adalah surga, tapi bukan dunia. Setiap surga adalah keberadaan yang independen, masing-masing menjalankan tugasnya sendiri, mendikte perputaran banyak sekali dunia. Ada perbedaan yang jelas antara surga. Penghalang surga adalah hamparan kekacauan, mengisolasi seluruh langit. Naga sejati lahir dari kekacauan dan dapat melakukan perjalanan melintasi surga, membubung melintasi berbagai dunia. Saat wilayahmu mencapainya, secara alami kamu akan mampu menembus ruang. Tapi saat ini, kamu terlalu lemah.
Suara misterius itu berbicara dengan semangat dan keyakinan, berbicara tanpa kenal lelah tentang rahasia surga. Baru pada saat itulah Ye Yuan tahu bahwa benua hujan cerah hanyalah sudut kecil dari 33 surga, itu saja. Saat ini dia masih terlalu lemah. Jadi begitulah adanya. Tapi kenapa aku harus berjanji padamu? Ye Yuan bertanya. Bepergian melintasi surga, ini kedengarannya bukan hal yang mudah. Kita harus tahu, keluar dari benua hujan cerah yang sangat kecil sangatlah sulit, apalagi berbicara tentang melintasi surga. Aku bisa membuatmu menjadi lebih kuat, kata suara misterius itu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu memiliki seni mistik untuk memadatkan jiwa ilahi? Jiwa ilahi, kamu sedang berbicara tentang orang-orang dari alam bawah kan? Orang-orang dari alam bawah, selama mereka tidak memasuki reinkarnasi, memadatkan jiwa ilahi tidak dianggap sebagai metode yang sangat mendalam. Hanya saja wilayahmu saat ini agak terlalu rendah. Jadi kamu tidak bisa mengeksekusinya sama sekali. Mata Ye Yuan langsung memancarkan cahaya yang mengejutkan seperti matahari di malam yang gelap. Dia akhirnya melihat harapan. Namun, dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan suara serius, kata-kata saja bukanlah bukti. Suara misterius itu berkata, ini mudah. Keilahian ini akan memberimu seni mistik ras jiwa sekarang. Setelah kamu mengembangkannya ke alam pencapaian besar, lupakan tentang memadatkan jiwa ilahi, apa sulitnya memadatkan dewa asal. Seperti yang dia katakan, serangkaian seni mistik benar-benar muncul di benak Ye Yuan. Dia sangat terkejut. Dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan di hadapan keberadaan ini. Seperangkat seni mistik, dia benar-benar menanamkannya langsung ke dalam kesadaran Ye Yuan. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan pihak lain. Dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan mulai mempelajari seni mistik ini. Setelah mengolahnya, dia tidak dapat menahan keterkejutannya di dalam hati. Betapa mendalamnya, betapa kuatnya seni mistik keilahian asal ini. Seni mistik ini disebut kemunculan ilahi. Ini adalah seni mistik yang kuat yang memupuk keilahian asal. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat mengandalkan kekuatan keilahian asal dan menghadapi pusat kekuatan stratum surgawi secara langsung. Cara seperti ini tidak dapat dibayangkan. Keilahian asal kekacauan Ye Yuan tidak pernah mati dan tidak dapat binasa di dunia surga. Tapi menghadapi pusat kekuatan stratum surgawi, keilahian asalnya masih terlalu lemah. Keilahian asal juga merupakan tautan lemah ke pusat kekuatan stratum surgawi. Namun, jika dia berhasil mengembangkan kemunculan ilahi, keilahian asalnya akan menjadi sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, keilahian asalnya masih dapat hidup mandiri dan terus berkultivasi menjadi lebih kuat. Suara misterius itu berkata, omong-omong, sebagian besar dewa asal kekacauan lahir secara alami. Orang seperti milikmu, yang berkembang menjadi keilahian asal kekacauan pasca kelahiran, adalah minoritas. Keilahian asal kekacauanmu sangat cocok untuk mengembangkan seni mistik kemunculan ilahi ini. Dengan bakatmu, jika kamu sebenarnya tidak mengembangkan teknik jiwa, itu akan sia-sia. Terlepas dari apakah itu pendaki alam bawah atau pusat kekuatan pribumi, keilahian asal setiap orang memiliki atributnya sendiri. Atribut ini berkaitan erat dengan bagaimana seseorang menerobos ke stratum surgawi. Keilahian asal beberapa orang adalah atribut petir, beberapa juga memiliki atribut api, dan seterusnya. Keilahian asal kekacauan juga merupakan keberadaan yang sangat jarang terlihat di kalangan pusat kekuatan stratum surgawi. Oleh karena itu, ketika Juntian melihat keilahian Ye Yuan yang berasal dari kekacauan saat itu, itulah sebabnya dia akan sangat terkejut. Keilahian asal kekacauan tidak memiliki atribut, atau bisa dikatakan, ia memiliki atribut yang menyeluruh, memiliki kelenturan yang sangat kuat. Misalnya, atribut petir hanya dapat mengembangkan teknik jiwa petir. Saat mengembangkan metode lain, efeknya akan sangat berkurang. Tetapi keilahian asal kekacauan tidak akan melakukannya. Kekacauan dapat menyebabkan banyak hal, terlepas dari atribut teknik jiwa mana, dia bisa mengeksekusinya. Oleh karena itu, pusat kekuatan stratum surgawi yang memiliki keilahian asal kekacauan sebenarnya paling cocok untuk berjalan di jalur keilahian asal. Tapi metode kultivasi jalur keilahian asal dan seni mistik terlalu langka di benua hujan cerah. Oleh karena itu, Ye Yuan memiliki gunung harta karun, tapi dia tidak punya cara untuk menggalinya. Bisa dibilang, itu cukup disayangkan. Tapi, jika Ye Yuan berhasil mengembangkan seni mistik kemunculan ilahi ini, itu akan menjadi kartu asnya yang lain.
Setelah memperoleh seni mistik kemunculan ilahi, Ye Yuan berperilaku seolah-olah dia mendapatkan harta yang tak ternilai harganya dan dia mulai berkultivasi secara tidak sadar. Kultivasi tidak lekang oleh waktu. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan Ye Yuan akhirnya bangun dari kultivasi. Dia hanya merasakan keilahian asalnya hampir muncul dari tubuhnya. Keilahian asal kekacauannya sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh seni mistik keilahian asal usul yang kuat. Aku tidak menyangka bahwa menguasai level pertama dapat membuat keilahian asal beberapa kali lebih kuat. Sekarang, aku hanya perlu satu pemikiran, dan aku mungkin bisa dengan mudah membunuh pusat kekuatan di stratum surgawi luhur tanpa batas dan di bawahnya. Ye Yuan berseru dengan kagum. Ye Yuan tiba-tiba menyadari bahwa suara misterius itu sebenarnya tidak merespons, dan dia menjadi sangat penasaran. Senior, aku di sini. Hanya mendengar suara ini, Ye Yuan menenangkan pikirannya. Suara itu berseru kaget, kamu, Nak, benar-benar jenius dalam mengembangkan teknik jiwa. Kamu sebenarnya hanya menggunakan 1 bulan dan menguasai level pertama. Jika bukan karena melihat bahwa kamu memiliki darah naga sejati, aku bahkan berpikir kamu dilahirkan dalam ras jiwa. Saat itu, jenius nomor 1 ras jiwa, Hun Qianshui, juga menggunakan 3 tahun penuh sebelum berhasil mengembangkan level pertama. Dalam 1 bulan ini, suara misterius itu selalu mengejutkan. Kemajuan kultivasi Ye Yuan terlalu cepat. Ye Yuan tidak tahu asal-muasal kemunculan ilahi ini, tapi dia sangat jelas. Ras jiwa memiliki 3 kanon jiwa yang besar, kemunculan ilahi ini adalah salah satunya. Saat itu, dia membunuh pusat kekuatan tertinggi dari ras jiwa sebelum mengambil kanon rahasia ini dari pihak lain. Butuh waktu 100 tahun baginya untuk mengembangkan tingkat pertama kemunculan ilahi ini. Dan saat itu, dia sudah menjadi karakter puncak yang memimpin 33 surga. Namun meski begitu, dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk hanya mengembangkan level pertama. Kedalaman kanon jiwa ini bisa dilihat. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 1 bulan dan selesai berkultivasi tingkat pertama. Kecepatan ini bahkan lebih mengerikan daripada ras jiwa. Kanon rahasia ras jiwa dikembangkan oleh manusia setengah naga, dan kecepatannya sebenarnya puluhan kali lebih cepat daripada jenius nomor 1 ras jiwa. Bisa dibilang, ini semacam ironi. Tentu saja dia tidak tahu bahwa dengan berkultivasi hingga saat ini, pemahaman Ye Yuan tentang jalur jiwa dewa sangatlah mendalam. Kalau tidak, bagaimana Ye Yuan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri dan mencapai keilahian asal kekacauan di dunia surga yang tersegel? Terima kasih banyak kepada senior karena telah mengajarkan Dao. Mengenai permintaan senior, bahkan jika tulang Ye Yuan hancur menjadi debu, aku akan menyelesaikannya juga. Ye Yuan berkata dengan tulus. Kemunculan ilahi memiliki total 7 tingkat. Selama dia berkultivasi ke tingkat ketiga, Ye Yuan akan mampu melakukan seni rahasia di dalamnya, yang disebut perakitan keilahian. Teknik ini tepatnya merupakan metode untuk memadatkan keilahian asal. Pada saat itu, dia seharusnya bisa benar-benar menghidupkan kembali Mu Ling Sui. Ye Yuan membantai jalan sampai ke 33 surga dari dunia surga. Itu demi hari ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Pusat kekuatan misterius ini memberikan kepadanya metode kultivasi ini. Berdasarkan watak Ye Yuan, dia secara alami akan memenuhi keinginannya bahkan jika tulangnya hancur menjadi debu. Pusat kekuatan misterius itu berkata, baguslah kamu memiliki hati ini. Dewa ini benar-benar sedikit lelah dan ingin kembali ke rumah. Keilahian ini, Mi Tian, akan mengikutimu di masa depan. Suara detak jantung tiba-tiba terdengar di telinga Ye Yuan. Kegelapan memudar dan sebuah jantung muncul di depan Ye Yuan. Tiba-tiba jantungnya mulai mengecil, lalu mengecil lagi. Akhirnya, kristal itu berubah menjadi kristal merah kecil dan indah dan terbang menuju Ye Yuan. Itu hati nagaku. Itu akan tinggal di tubuhmu di masa depan. Kinaga di hati naga akan menyehatkan garis keturunan naga sejatimu dan sangat bermanfaat bagimu. Aku berharap suatu hari nanti, kamu dapat membawaku pulang. Suara Mi Tian keluar dari hati naga. Selesai berkata, dia juga tidak menunggu Ye Yuan menolak, jantung naga itu terbang tepat di antara alis Ye Yuan dan menghilang. Ye Yuan merasa seolah-olah hujan mata air sedang memberi nutrisi pada seluruh darah di tubuhnya. Perasaan ini membuatnya sangat segar. Senior Mi Tian, yakinlah. Apa yang Ye Yuan janjikan padamu, aku pasti akan melakukannya. Ye Yuan berkata dengan tegas. Di luar gua Kares,
pembangkit tenaga muda 7 wilayah laut besar telah berkumpul. Namun, masih banyak orang yang tetap berada di negeri tidur naga selamanya. Ada yang bersukacita, ada pula yang meratapi. Beberapa orang meninggal, tetapi secara alami ada beberapa yang mencapai Dao. Selamat, Saudara Yu Qing. Kamu mungkin pemenang terbesar di antara kami selain adik Jing Fei. Mu Chen berkata pada Yu Qing sambil tersenyum. Ini hanyalah sesuatu yang diharapkan. Hal yang paling membahagiakan adalah pria itu tidak akan keluar lagi. Lihat, apa yang aku bilang. Merasakan panggilan negeri tidur naga dan mendapatkan perlindungan dari negeri tidur naga mungkin bukan hal yang baik. Nah, memang seperti ini kan. Yu Qing sangat senang, luar biasa senang. Memasuki negeri tidur naga kali ini, ia memperoleh peluang keberuntungan yang sangat besar, kultivasinya secara langsung mencapai ranah penyelesaian besar stratum surgawi luhur tanpa batas. Tidak hanya itu, dia bahkan memperoleh seni mistik ras naga yang dapat membuat kekuatan garis keturunannya terus meningkat. Dengan seni mistik ini, dia mungkin menjadi naga sejati di masa depan. Tentu saja, yang membuatnya paling bahagia adalah Ye Yuan tidak keluar. Pembatasan tanah tidur naga perlahan mulai pulih. Itu akan segera pulih seperti baru. Mereka yang belum keluar pada dasarnya dipastikan tidak bisa keluar lagi. Dia sudah sangat yakin bahwa pemanggilan misterius itu hanyalah jebakan besar. Ye Yuan pasti sudah mati di dalam setelah masuk. Hal ini membuatnya lebih bahagia daripada saat dia menerobos ranah kultivasinya dan memperoleh seni mistik ras naga. Hahaha, Saudara Yu Qing memang meramalkan dengan sangat akurat. Pria sombong itu telah mati di dalam. Mu Chen mengacungkan jempol pada Yu Qing sambil berkata sambil tertawa keras. Dia juga sangat senang. Yu Qing berkata dengan sombong, hahaha, orang ini mengira dia jenius, tapi dia benar-benar bodoh. Ini jelas jebakan. Dia benar-benar melompat begitu saja. Kakak Ye Yuan tidak akan mati. Dia pasti akan keluar. Gadis naga kecil cemberut dan berkata dengan tidak senang. Berbicara tentang perjalanan tidur negeri naga ini, pemenang terbesarnya tidak lain adalah gadis naga kecil. Kekuatan garis keturunannya telah mencapai puncak segmen ke-8 yang menakutkan, hanya setengah langkah dari segmen ke-9. Selain itu, dia bahkan mendapatkan banyak hal baik dengan bantuan Ye Yuan. Semua hal ini dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan. Dengan hal-hal ini, evolusi gadis naga kecil ke alam naga sejati adalah sebuah taruhan yang pasti. Lebih jauh lagi, tingkatan gadis naga kecil juga secara langsung melompat ke penyelesaian sempurna stratum surgawi luhur tanpa batas. Peningkatannya bahkan lebih besar dari Yu Qing. Kita harus tahu, dia bangkit dari surga luhur tanpa batas yang lebih rendah. Barang-barang bagus dari ras naga itu, Ye Yuan tidak menginginkan satu pun dari mereka dan memberikan semuanya kepada gadis naga kecil. Gadis naga kecil suka mengerjai, tapi bukan berarti dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ye Yuan sejak awal. Sekarang, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Yuan. Jadi, ketika dia melihat penampilan Yu Qing yang sombong, dia merasa sangat tidak bahagia. Tidak jauh dari situ, Raja Naga Banjir Hitam juga sedikit mengernyit, ekspresinya muram. Dia sangat optimis terhadap Ye Yuan dan merasa bahwa dia pasti tidak akan jatuh ke negeri tidur naga. Siapa tahu dia benar-benar terjatuh. Jika bukan karena itu dia tidak bisa memasuki negeri tidur naga, dia bahkan ingin segera masuk ke dalam sekarang. Kata-kata Yu Qing membuatnya sedikit kesal. Namun saat itu, pembatasan negeri tidur naga akhirnya dipulihkan kembali. Yu Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Adik Jing Fei, meskipun kakakmu Ye Yuan belum mati, mustahil untuk keluar lagi juga. Pembatasan ini, bahkan pusat kekuatan surga penguasa suci tidak dapat melanggarnya juga. Apakah menurutmu dia bisa keluar? Hahaha. Dalam kegembiraannya, Yu Qing tertawa terbahak-bahak. Berisik, Yu Qing saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika Raja Naga Banjir Hitam melontarkan tamparan. Melawan ahli setengah langkah surga penguasa suci, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditampar. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang menyangka Raja Naga Banjir Hitam akan menjadi sangat marah. Yu Qing memegangi wajahnya dan berkata dengan ekspresi terkejut, Raja Naga Banjir Hitam, kamu berani memukulku. Raja Naga Banjir Hitam berpenampilan gelap dan berkata, masih berani berisik, Raja ini akan membunuhmu sekarang juga. Bisakah jalan orang itu melakukan sesuatu terhadap raja ini? Ekspresi Yu Qing berubah, baru kemudian,
mengetahui bahwa Raja Naga Banjir Hitam benar-benar menjadi marah. Hanya saja, dia tidak mengerti kenapa Raja Naga Banjir Hitam tiba-tiba marah. Mungkinkah karena Ye Yuan bajingan itu? Tapi Ye Yuan juga tidak dianggap menghormati Raja Naga Banjir Hitam. Faktanya, dia sedikit mendominasi. Jadi Raja Naga Banjir Hitam seharusnya tidak punya alasan untuk menyukainya. Sungguh membingungkan. Namun, Raja Naga Banjir Hitam menjadi marah. Dia secara alami tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa menderita kerugian dengan tenang. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Raja Naga Banjir Hitam saat ini. Bahkan jika ayah kerajaannya datang, paling tidak dia setara dengan Raja Naga Banjir Hitam juga. Kalian, cepat lihat. Saat itu, seseorang tiba-tiba mulai berteriak. Suara itu seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Raja Naga Banjir Hitam dan Yu Qing mengikuti suara itu dan menoleh, dan mau tidak mau mereka tercengang karena takjub. Ye Yuan benar-benar keluar dari negeri tidur naga dengan angkuh begitu saja. Kekuatan pembatasan itu sepertinya tidak ada. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa pembatasan ini tidak membunuhnya? Dia sebenarnya belum mati. Yu Qing tampak terkejut, menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu tarikan napas. Kecuali, tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena Raja Naga Banjir Hitam pun tidak tahu apa yang terjadi. Pemandangan di depan mata mereka belum pernah terjadi di negeri tidur naga sebelumnya. Terlalu tidak terbayangkan, pembatasannya sudah dipulihkan, namun dia masih bisa keluar. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Sial, hidup anak ini sungguh ulet. Ketika para pemuda dikdaya ini melihat Ye Yuan, mereka sangat terkejut dan kecewa. Tidak ada yang mengira kalau Ye Yuan benar-benar bisa hidup kembali. Raja Naga Banjir Hitam juga sangat terkejut, tapi kemarahan di wajahnya sudah lama hilang tanpa bekas. Yang menggantikannya adalah kegembiraan. Ya, dia sangat senang. Ye Yuan bisa keluar adalah hal terbaik baginya. Selain itu, dia juga bisa menggali lebih banyak lagi rahasia dari Ye Yuan. Ye Yuan memandang wajah Yu Qing seperti ayahnya telah meninggal dan berkata sambil tersenyum, "Melihat ekspresimu, sepertinya kamu sangat kecewa karena aku bisa keluar. Tapi, melihat ekspresimu seperti ini, aku sangat senang. Kakak Ye Yuan, mereka semua bilang kamu tidak bisa keluar. Tapi aku tahu kamu pasti akan keluar. Hehehe, lihat, menurutku benarkan." Gadis naga kecil langsung berlari ke pelukan Ye Yuan dan mengangkat kepalanya seolah sedang pamer. Raja Naga Banjir Hitam juga datang dan berkata sambil tersenyum, "Baru saja, melihat teman muda Ye tidak keluar, raja ini sangat khawatir." Teman muda Ye memang orang yang beruntung. Meskipun ayah dan anak perempuannya terkejut, namun di dalam hati mereka sangat berbeda. Gadis naga kecil dengan tulus memberkatinya, tapi Raja Naga Banjir Hitam menyembunyikan belati di senyumannya. Ye Yuan membelai kepala gadis naga kecil dan tersenyum kecil padanya. Ye Yuan melihat ke arah Yu Qing dan berkata sambil tersenyum tipis, "Karena semua orang keluar, maka kita juga harus menyelesaikan beberapa perhitungan." Yu Qing terkejut dan berkata sambil tersenyum dingin, "Selesaikan perhitungan. Hahaha, saatnya menyelesaikan masalah. Di negeri tidur naga, ada kekuatan misterius yang melindungimu, membiarkanmu lolos dari bencana secara kebetulan. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu." Keluar dari negeri tidur naga, aura Ye Yuan tidak bertambah banyak, dia masih berada di surga luhur tanpa batas yang lebih rendah. Sementara kekuatannya telah meroket, apalagi ketiga stratum surgawi penguasa giok itu juga mengalami peningkatan kekuatan yang tajam. Bukankah berurusan dengan Ye Yuan saja bisa dilakukan dengan mudah? Sebelum Ye Yuan mengatakan apapun, gadis naga kecil segera berkata, "Kakak Yu Qing, jika kamu berani mengambil tindakan melawan kakak Ye Yuan, aku akan membantunya mengalahkanmu." Kata-kata gadis naga kecil membuat ekspresi Yu Qing berubah. Gadis ini tidak bisa dianggap enteng. Terutama keong ilahi Laut Zamrud di tangannya, itu sungguh hal yang mengerikan. Bahkan tiga surga penguasa giok yang menyerang bersama-sama juga bukanlah tandingan. Wajah Yu Qing menunduk dan dia melihat ke arah Raja Naga Banjir Hitam dan berkata, "Tuan Naga, apakah wilayah Laut Selatan Tiselmu benar-benar akan ikut campur dalam dendam pribadi kami?" Raja Naga Banjir Hitam hanya berkata dengan dingin, "Kamu dan Ye Yuan adalah tamu Selatan Tiselku. Selama kamu berada di wilayah Laut Selatan Tiselku, kamu tentu saja tidak dapat menyerang. Jika kamu bersikeras untuk mengambil tindakan melawannya, maka raja ini hanya dapat mengambil tindakan."
Wajah Yuking menjadi hitam, segera merasakan hidup menjadi abu-abu keruh. Dia menatap Ye Yuan dengan tajam dan mengertakkan gigi dan berkata, "Bocah, anggap dirimu beruntung, ayo pergi." Sekarang dia telah memperoleh keuntungan besar, Yuking tentu saja tidak perlu terus tinggal di sini lagi. Dia membawa orang-orangnya dan baru saja hendak pergi, tapi mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, "Apakah aku mengatakan bahwa aku membiarkanmu pergi?" Yuking menoleh untuk melihat Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Kenapa? Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan padaku? Hanya berdasarkan keterampilan menengahmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang terkenal?" Suara Yuking baru saja memudar ketika dia merasa seolah-olah keilahian asalnya disambar petir. Keilahian asalnya sebenarnya mulai hancur di bawah sambaran petir ini. Matanya mulai kendur, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Akhirnya, dia terjatuh dengan lembut ke tanah. Putra Naga. Ketiga surga penguasa giok itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru pergi untuk memeriksanya, tetapi mereka menemukan bahwa Yuking telah menghembuskan nafas terakhirnya. Satu pertukaran dan Yuking sudah mati. Ye Yuan cukup puas dengan kekuatan gerakan petir ilahi yang menerangi surga ini. Banyak seni mistik keilahian asal yang tercatat dalam kemunculan ilahi, kekuatannya sangat mengejutkan. Ye Yuan juga baru saja mencobanya melawan Yuking. Dia tidak menyangka kekuatannya cukup bagus. Pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas yang telah selesai dengan sempurna ternyata berhasil ditembak jatuh dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Yuan juga sangat merasakan kekuatan seni mistik ras jiwa ini. Serangan keilahian asal, sungguh serangan keilahian asal yang kuat. Pupil mata Raja Naga Banjir Hitam mengerut, dan dia berteriak kaget. Mengenai adegan ini sebelumnya, bahkan dia tidak bereaksi tepat waktu. Surga luhur tanpa batas yang lebih rendah sebenarnya menggunakan serangan keilahian asal untuk melakukan satu tembakan pada stratum surgawi luhur tanpa batas penyelesaian besar. Ini bukanlah apa yang bisa dicapai oleh serangan keilahian asal biasa. Plus, terlebih lagi, Yuking bukanlah orang biasa. Meskipun Yuking adalah naga semu, keilahian asalnya masih jauh lebih kuat daripada seniman bela diri manusia pada umumnya. Tapi Ye Yuan masih menembaknya satu kali. Salah satu surga penguasa giok tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, "Kamu berani membunuh putra naga. Hari ini, kamu harus mati." Dalam sekejap, tiga surga penguasa giok tiba di saat yang bersamaan. Ye Yuan tidak takut sedikit pun dan meraung keras, surga menyinari petir ilahi. Tiga serangan keilahian asal diluncurkan pada saat yang sama. Surga agung tanpa batas yang lebih rendah Ye Yuan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang tiga surga penguasa giok yang agung. Ketiga orang itu hanya merasa kepala mereka menjadi kacau. Keilahian asal mereka sebenarnya langsung lumpuh. Keilahian asal mula surga berdaulat giok sangat kuat. Tapi petir ilahi yang menerangi surga milik Ye Yuan masih membuat mereka bingung untuk waktu yang singkat. Pada saat yang sama, gunung bentangan surga milik Ye Yuan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kepulan asap hitam yang menghantam salah satu surga penguasa giok. Orang itu memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, terbang mundur. Adegan ini menimbulkan ketakutan yang mendalam pada semua orang. Kekuatan tempur Ye Yuan menyegarkan pemahaman mereka berulang kali. Surga agung tanpa batas yang lebih rendah sebenarnya menghadapi tiga surga penguasa giok pada saat yang sama, dan bahkan melukai salah satunya. Orang ini terlalu kuat. Serangan keilahian asal digabungkan dengan harta roh surgawi, tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Mereka bertiga juga adalah surga berdaulat giok. Kalau tidak, serangan keilahian asal itu mungkin bisa membunuh tiga orang secara instan. Kesempatan beruntung apa yang didapat orang ini di dalam. Betapapun lemahnya surga berdaulat giok, ia juga merupakan pusat kekuatan alam berdaulat, mereka berada pada level yang sangat berbeda dari pusat kekuatan alam luhur. Tapi Ye Yuan melanggar hukum ini dan benar-benar melukai pihak lain. Namun, setelah serangan ini, Ye Yuan tampak sangat lemah juga, kulitnya sedikit pucat. Bagaimanapun, itu adalah pusat kekuatan surga berdaulat giok. Serangan-serangan keilahian asal ini masih cukup membebani dia. Namun saat ini, tiba-tiba terjadi kelainan. Lebih dari 10 puncak naga air surga berdaulat giok tiba-tiba mengamuk, menyerang Ye Yuan yang melemah. Kekuatan keong ilahi Laut Zamrud tiba-tiba berkembang. Ekspresi gadis naga kecil berubah drastis dan dia berseru, "Ayah, kenapa kamu menyerang kakak Ye Yuan?" Serangan ini diluncurkan tepat oleh Raja Naga Banjir Hitam yang mengerahkan keong ilahi Laut Zamrud.
Raja Naga Banjir Hitam mengambil tindakan, kekuatan naga air tidak bisa dibandingkan dengan gadis naga kecil. Kekuatan naga air ini berada di puncak surga penguasa Giok. Melawan lebih dari 10 naga air surga berdaulat Giok, bahkan jika mereka bertemu dengan surga berdaulat suci setengah langkah, itu juga akan mudah. Tapi sekarang, itu sebenarnya digunakan untuk menghadapi stratum surgawi luhur tanpa batas. Tentu saja, Raja Naga Banjir Hitam tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia akan mampu meluncurkan beberapa naga air super surga penguasa suci setengah langkah. Tingkat eksistensi seperti itu, bahkan bangsawan lain pun harus menjaga jarak juga. Justru dengan mengandalkan kekuatan keong ilahi Laut Zamrud, Raja Naga Banjir Hitam sama sekali tidak memedulikan klan kerajaan lainnya di 7 wilayah laut besar. Ketika ketiga pusat kekuatan surga penguasa Giok melihat pemandangan ini, ekspresi mereka juga sangat gembira. Mereka tidak menyangka Raja Naga Banjir Hitam benar-benar mengambil tindakan untuk menghadapi Ye Yuan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak diharapkan semua orang. Terlebih lagi, ia bahkan memanfaatkan kesulitannya. Hanya saja pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Ye Yuan. Jejak merah tua tiba-tiba menyala di gelabelanya. Lebih dari selusin naga air telah tiba di depannya, tetapi tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah Raja Naga Banjir Hitam sendiri. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam juga berubah, tiba-tiba meledak dengan gelombang ki naga. Naga banjir menuju laut. Raja Naga Banjir Hitam mengepalkan kedua tangannya, gelombang mengerikan menghantam naga air itu. Raja Naga Banjir Hitam terjatuh beberapa ribu kaki, kulitnya menjadi sangat pucat. Dia memandang ke arah Ye Yuan, matanya penuh keterkejutan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a